Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita balik lagi untuk Devotion from Home. Dan saya yakin saat kita melihat video Devotion from Home melalui YouTube Every Nation Jakarta, iman kita akan dibangkitkan dan dikuatkan kembali. Hari ini saya berdoa kita semua di dalam keadaan yang sehat, bahkan perlindungan Tuhan itu sempurna untuk kita semua. Bahkan aku berdoa kemurahan dan kebajikan Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita. Amin. Dan hari ini aku akan sharing dari firman Tuhan di Yehezkiel 36 ayat 26. Tapi sebelum itu aku punya pertanyaan, yaitu apakah kita pernah mempunyai kebiasaan buruk yang sulit sekali kita ubahkan atau kita hilangkan? Nah, aku sendiri punya, yaitu online shopping. Nah, karena di dalam pandemik ini semuanya serba online. Order makanan, beli baju, beli apa-apa semua online. Itu yang membuat saya mempunyai kebiasaan buruk karena setiap kali ingin mengecek online shopping ada diskon atau enggak, dan itu bisa anytime kalau ada bunyi tet 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 tet. Nah, itu langsung kayak oh, ada apa nih yang kayak gitu. Itu menjadi distraction buat saya karena itu mempunyai motif yang salah. Makanya itu menjadi kebiasaan buruk buat saya. Nah, hari ini kita juga mau belajar bagaimana janjinya Tuhan untuk memberikan kita new heart and new spirit di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Nah, aku akan bacakan di Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini adalah nubuatan Allah yang berjanji untuk memulihkan Israel, bukan sekedar jasmaniah, tetapi juga rohaniah. Nah, hari ini kita belajar dua hal, ya kan? Apa? Hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru. Saat tadi aku bilang kebiasaan buruk itu susah banget untuk diubahkan gitu kan. Saat kita bertobat, kita mempunyai hati yang baru. Amin. Dan saat kita juga mau merubah, itu semua start in our heart, iya kan? Makanya itu akan menjadi perbuatan yang action yang akan kita lakukan. Makanya dibilang a big part of change is doing or taking a step. Jadi saat kita mau berubah dari hal-hal yang buruk, kebiasaan buruk mungkin, itu apa? Kita lakuin atau kita ambil langkah. Kalau kita cuma ngomong dong, iya, nanti aku akan berubah, nggak bakal berubah gitu loh. Dan bahkan di Alkitab pun dibilang di Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Semua keluar dari hatinya. Jadi kalau dalamnya aja buruk, pasti luarnya juga buruk. Jadi apapun yang diucapkan itu meluap dari hatinya. Jadi outcome-nya itu pasti dari hati gitu loh. Makanya dibilang kalau udah hatinya baik berarti kita juga baik. Kalau misalnya udah hatinya buruk berarti kita juga keluarnya akan buruk gitu. Dan whatever we admit it or not, we do things out of what is stored in our heart. Jadi apa yang kita lakukan itu karena apa? Hati kita. Makanya firman Tuhan bilang apa? I will give you a new heart. Makanya saat kita bertobat, Tuhan berikan kita apa? Hati yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang, ya kan? Dan maka dari itu kita bukan cuma merubah kebiasaan kita, tapi bagaimana kita merubah hati kita. Pertobatanlah yang akan bisa merubah kita. Dan kita sadar bahwa kita itu dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan hati yang baru saat kita bertobat. Dan yang kedua, gak cukup tuh dengan hati yang baru, tapi apa? Tuhan berikan lagi roh yang baru gitu loh. Kalau dari firman Tuhan, kalau dibaca di ESV-nya itu ada kata I.
I will give you a new heart and new spirit, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita baca bahasa Indonesianya, aku itu diulang apa? 3 kali. It means Tuhan berbicara pada firman itu. Janjinya Tuhan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, aku akan memberikan kepadamu roh yang baru, dan aku akan berikan kepadamu hati yang taat. 3 kali Tuhan ulangi itu. Dan saya percaya bahwa kalau misalnya kita mau berubah, itu nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Yes, dari hati. Dan itu semua apa? Kita butuh Roh Kudus. Di dunia ini, yang dunia yang gelap, yang jahat, kita butuh Roh Kudus untuk selalu mengingatkan, selalu encourage kita. Dia yang bisa mengubah kita, yang kita bisa di dalam hidup kita bisa selalu maju di dalam jalannya Tuhan. Dan God is able to do supernaturally. Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Mau kebiasaan buruk seperti apapun itu, Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Makanya di sini aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Saat kita mempunyai hati yang baru, roh yang baru, Tuhan bilang apa? Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati yang keras, hati yang tidak mau diajar. Hati yang keras adalah hati yang self-centered. Tapi saat kita diberikan hati yang baru, roh yang baru, kita dijauhkan dari hati yang keras. Makanya janji Tuhan adalah apa? Dia akan memberikan kita roh yang taat gitu. Dan di ayat 27 juga dibilang, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, rohku berdiam pada batinmu. Ada roh Tuhan di dalam kita. Ada roh Tuhan, Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Dan aku akan membuat kamu hidup seturut dengan ketetapanku. Janji Tuhan, ya dan amin. Dan kita ini, saat kita diberikan hati yang baru, roh yang baru, aku yakin bahwa kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pasti kita ada kegairahan untuk membaca firman Tuhan, dan bahkan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan berfirman juga, dibilang roh itu memang penurut, tetapi daging lemah, ya kan? Minta setiap hari untuk Roh Kudus mengingatkan kita dan mendorong kita untuk Untuk kita dapat diperbaharui akal budi kita setiap hari, ya enggak? Dan hari ini kita belajar bahwa kita butuh sebuah hati yang baru, roh yang baru setiap hari. Karena tadi dibilang daging itu lemah, roh itu penurut. Makanya kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Dan hari ini kita percaya bahwa kita tahu sumbernya. Kita mau melekat pada sumbernya. Kita mau terus bersama-sama. Kita mau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita, yang memimpin kita. Dan saya yakin bahwa saat kita mempunyai hati yang baru, roh yang baru, kita bisa kok untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, karena Tuhan beserta dengan kita. Bahkan kita bisa berhenti dari kebiasaan buruk kita. Karena apa? Tuhan yang mengubah kita. The gospel will change our life. Amen. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Aku berdoa Tuhan, seperti firman-Mu berkata, Tuhan, Engkau akan berikan kami hati yang baru, roh yang baru di batin kami, Tuhan. Dan Engkau akan memberikan kepada kami hati yang taat. Saat ini aku berdoa Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan kami itu semua, Tuhan. Aku percaya juga Tuhan, biar kami juga terus Tuhan mau melekat kepada Engkau, Tuhan. Dan kami mau Tuhan mempunyai haus dan lapar akan firman-Mu setiap hari, Tuhan. Dan Roh Kudus bantu kami, Tuhan, untuk selalu inline dengan tujuan Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, setiap yang lalu itu telah berlalu, yang baru sudah datang. Sudah tidak ada lagi Tuhan kebiasaan buruk Tuhan di dalam hidup kami. Tapi kami percaya setiap harinya kami diperbaharui akal budi kami, Tuhan. Dan semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amin.